Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Biologi Holic. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup biologi. Semoga materi dalam video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan materi dan informasi menarik lainnya. Sebelum membahas mengenai kata biologi, kita perlu membahas mengenai kata sains terlebih dahulu. Karena biologi merupakan bagian dari sains. Kata sains berasal dari bahasa Yunani yang artinya mengetahui. Carin dan Schut mendefinisikan sains sebagai pengetahuan yang sistematis atau tersusun secara teratur, berlaku umum, dan berupa kumpulan data hasil observasi dan eksperimen. Hasil observasi dan eksperimen ini diperoleh melalui metode ilmiah, sehingga dapat dikatakan sains adalah suatu pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun berdasarkan metode ilmiah. Sains bersifat dinamis dan terus berkembang menjadi beberapa rumpun ilmu. Secara garis besar, sains terbagi menjadi dua, yaitu sains sosial dan sains alam. Sains alam dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan dengan ilmu pengetahuan alam atau disingkat IPA, yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu natural science. Ilmu pengetahuan alam dapat dikelompokkan menjadi 5 bidang ilmu, yaitu yang pertama astronomi, adalah studi ilmiah tentang benda langit dan fenomena yang berasal dari luar atmosfer bumi seperti bintang, komet, planet, dan galaksi. Yang kedua yaitu ilmu bumi atau geologi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur bumi. Yang ketiga adalah kimia, merupakan ilmu yang membahas mengenai komposisi zat, unsur, sifat, dan reaksinya. Yang keempat adalah fisika, merupakan ilmu yang mempelajari sifat dan interaksi pada ruang, waktu, energi, dan materi. Yang kelima adalah biologi, merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluk hidup. Terdapat 4 karakteristik umum sains. Yang pertama, rasional, artinya lebih menekankan pada pikiran bukan berdasarkan perasaan. Yang kedua, empiris, artinya sains itu dapat diuji coba melalui percobaan atau eksperimen. Yang ketiga, objektif, artinya sains itu dibuat memang berdasarkan kenyataan. Yang keempat, akumulatif, artinya teori-teori lama yang telah diperoleh dapat dipakai dan diuji coba kembali untuk disempurnakan atau menciptakan teori baru. Biologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Sehingga dapat dikatakan, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan segala aspek yang berkaitan dengan makhluk hidup tersebut. Makhluk hidup memiliki karakteristik dasar yang membedakannya dengan benda mati, yaitu yang pertama disusun oleh sel, baik sel prokariot atau sel eukariot. Yang kedua, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, contohnya pada manusia, dimulai dari bayi, anak-anak, dewasa, dan pada akhirnya menjadi orang tua. Yang ketiga, melakukan proses metabolisme, artinya terjadi perombakan nutrisi untuk menghasilkan energi. Yang keempat, memberikan respon terhadap rangsangan. Contohnya tangan kita akan merasakan sentuhan saat bersalaman. Yang kelima, dapat melakukan reproduksi. Keenam, beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya tumbuhan kaktus yang tumbuh di gurun. Hal yang dipelajari dalam biologi atau objek biologi, ruang lingkupnya terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu atom, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu atau organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Tingkatan ini biasa disebut dengan tingkat organisasi kehidupan. Penjelasan mengenai struktur tingkat organisasi kehidupan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, atom, merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Contohnya atom karbon atau disingkat C. Yang kedua, molekul, merupakan kumpulan dua atom atau lebih yang berikatan melalui ikatan kimia.
contohnya molekul protein. Yang ketiga, sel, merupakan unit terkecil makhluk hidup secara struktural dan fungsional, contohnya adalah sel otot jantung. Yang keempat, jaringan, merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, contohnya jaringan otot jantung. Yang kelima, organ, merupakan kumpulan dari jaringan yang berbeda yang bekerja sama untuk suatu fungsi fisiologi, contohnya organ jantung. Yang keenam, sistem organ, merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks, contohnya sistem peredaran darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan organ-organ lain. Yang ketujuh, individu, merupakan suatu organisme atau makhluk hidup tunggal, contohnya seorang manusia. Yang kedelapan, populasi, merupakan kumpulan individu dari spesies yang sama yang menempati tempat dan waktu tertentu. Kumpulan individu ini dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil. Yang kesembilan, komunitas, merupakan kumpulan dari beberapa populasi pada suatu wilayah. Yang kesepuluh, ekosistem, merupakan kumpulan dari beberapa populasi pada suatu wilayah yang berinteraksi dengan faktor-faktor abiotik atau faktor-faktor alam seperti tanah, air, udara, dan cahaya. Yang ke-11 adalah bioma, merupakan kumpulan dari beberapa ekosistem yang memiliki iklim dan wilayah geografis yang sama. Contohnya adalah bioma tundra, hutan hujan tropis, dan gurun pasir. Yang ke-12, biosfer, adalah lapisan bumi yang dapat dihuni dan ditinggali oleh makhluk hidup, jadi mencakup keseluruhan lapisan bumi. Ibarat sebuah pohon, biologi merupakan pohon ilmu yang sangat besar, yang memiliki cabang-cabang ilmu. Setiap cabang dapat berkembang dan menghasilkan anak cabang ilmu baru. Beberapa cabang ilmu biologi yang tengah berkembang pesat saat ini antara lain, yang pertama morfologi, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk dan struktur organisme. Contoh yang dipelajari misalnya bentuk ekor ikan, bentuk daun, bentuk paruh burung, dan lain-lain. Yang kedua, anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan dan bagian-bagian struktur tubuh makhluk hidup. Contohnya, mempelajari lapisan pada kulit. Yang ketiga, botani, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Yang keempat, zoologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hewan. Yang kelima, mikrobiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme, misalnya bakteri. Yang keenam, mikologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jamur. Yang ketujuh, ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan makhluk hidup dengan faktor-faktor abiotik. Yang kedelapan, genetika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat makhluk hidup. Yang kesembilan, taksonomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi dan pengelompokan makhluk hidup. Yang kesepuluh, evolusi, yaitu ilmu yang mempelajari perkembangan dan hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Sebagai sebuah ilmu, biologi memiliki keterkaitan dengan ilmu-ilmu lain seperti kimia, sejarah, fisika, sosiologi, matematika, antropologi, geografi, teknologi informasi komputer, dan lain-lain. Contoh keterkaitan tersebut misalnya antara biologi dan kimia, sehingga melahirkan cabang ilmu baru yaitu biokimia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang peranan berbagai molekul dalam reaksi dan proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup. Antara biologi dan matematika, yaitu misalnya digunakan rumus-rumus matematika untuk menghitung jumlah populasi dari suatu spesies. Antara biologi dan sejarah misalnya, dipelajarinya fosil-fosil makhluk hidup dari masa lampau. Antara biologi dengan geografi, melahirkan cabang ilmu biogeografi, yaitu yang mempelajari persebaran makhluk hidup di bumi, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Perkembangan ilmu biologi tidak terlepas dari perkembangan ilmu dan teknologi lain, seperti penemuan alat-alat canggih, yang memungkinkan dilakukannya penelitian yang lebih mendalam terhadap objek-objek biologi. Contoh alat tersebut misalnya mikroskop elektron, inkubator, PCR, diameter, dan lain-lain. Dari hasil-hasil penelitian tersebut dapat diperoleh manfaat bagi umat manusia. Peranan ipteks antara lain berperan terhadap yang pertama, bidang rekayasa genetika. Contohnya cloning, yaitu menggandakan individu tanpa perkawinan sehingga memiliki sifat yang sama dengan sel asalnya. Yang kedua, bidang pertanian melalui pemulihan tanaman untuk menghasilkan benih unggul. Yang ketiga, bidang kedokteran yaitu transplantasi jantung. Yang keempat, bidang industri. Pemanfaatan mikroorganisme untuk membuat makanan, misalnya nata de coco, tempe, yogurt, keju, dan lain-lain.
Selain memberikan dampak positif, perkembangan ilmu biologi juga dapat memberikan dampak negatif akibat adanya penyalahgunaan ataupun kelalaian. Contoh penyalahgunaan misalnya yaitu diciptakannya senjata biologis menggunakan virus dan bakteri. Sedangkan contoh kelalaian adalah munculnya organisme yang resisten terhadap pestisida akibat penggunaan pestisida yang berlebihan. Dalam setiap tingkat organisasi kehidupan, seringkali ditemukan masalah yang perlu diselesaikan dengan melakukan penelitian dan mempelajari biologi lebih dalam. Contoh-contoh permasalahan tersebut antara lain di tingkat molekul, misalnya adanya virus. Meskipun virus hanya tersusun dari protein dan molekul asam nukleat, virus dapat berkembang biak dan menyebabkan penyakit. Permasalahan biologi yang dapat muncul pada tingkat sel antara lain adalah adanya bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Contoh permasalahan biologi yang dapat muncul pada tingkat jaringan adalah bagaimana cara otot dapat berkontraksi sehingga dapat menggerakkan tulang. Contoh permasalahan biologi di tingkat organ adalah bagaimana cara menjaga kesehatan jantung. Contoh permasalahan biologi di tingkat sistem organ adalah bagaimana proses peredaran darah pada manusia. Contoh permasalahan biologi pada tingkat individu adalah adanya perbedaan variasi genetik antar individu, misalnya adanya variasi pada warna kulit. Contoh permasalahan biologi pada tingkat populasi adalah bagaimana menjaga populasi hewan langka agar tidak punah, misalnya menjaga populasi harimau Sumatera. Yang kedelapan, permasalahan yang muncul pada tingkat ekosistem antara lain adalah bagaimana menjaga hutan dari penebangan liar sehingga tidak terjadi tanah longsor dan banjir. Permasalahan yang muncul pada tingkat bioma contohnya adalah bagaimana karakteristik dari bioma gurun. Permasalahan-permasalahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya dapat dicari penyelesaiannya dengan menggunakan metode ilmiah. Penjelasan mengenai metode ilmiah akan kita bahas pada video selanjutnya. Demikian video ini, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.